Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sekali lagi, semoga kita selalu mendapat belas kasih dan karunia dari Allah Bapa kita dalam kerajaan surga. Hari ini saya mengajak Anda untuk menimba kekuatan baru dari firman Tuhan sendiri. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Filipus berjumpa dengan Yesus sebagai figur yang telah disebut oleh Musa. Dalam perjumpaannya dengan Yesus itu, membuat hati Filipus menjadi begitu tergugah. Dia melihat pribadi Yesus, wow, pribadi yang sungguh luar biasa. Karena pengalaman yang begitu mengesankan tentang pribadi Yesus itulah, Filipus segera mengajak saudaranya Natanael untuk bertemu dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing kita punya pengalaman iman, pengalaman akan Kristus yang hadir dalam perjalanan pergulatan hidup kita masing-masing. Pengalaman di mana kita merasa kita dijamah, kita disentuh, kita dirangkul oleh Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman semacam itu harusnya menggerakkan hati kita untuk membawa semakin banyak orang untuk merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Filipus membawa Natanael kepada Yesus. Anda semua harus membawa keluargamu masing-masing. Istri membawa suami, suami membawa istri, orang tua membawa anak-anaknya, atau anak membawa orang tuanya atau teman-temannya. Biarawan-biarawati membawa seluruh umat Tuhan untuk semakin datang dan dekat dengan Tuhan, merasakan belas kasih Tuhan. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan betapa Tuhan baik dengan hidup kita. Maka bagaimana perasaan itu kita bagikan kepada orang lain? Ayo, mari. Datanglah kepada Dia. Dan kalian akan merasakan cinta dan belas kasih dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Pengalaman perjumpaan Rasul Filipus secara personal dengan Yesus menggerakkan hatinya sekali lagi menyampaikan sukacita itu kepada saudaranya Natanael. Ada kerinduan dan kemauan baik untuk keluar dari diri sendiri dan berbagi kepada orang lain. Anda sudah merasakan cinta Tuhan. Aduh, Tuhan begitu baik dalam setiap pengalaman pergumulan, dalam setiap pengalaman kesedihan, dalam pengalaman jatuh bangunmu. Wartakan itu. Betapa Anda merasa Anda dijamah oleh Tuhan. Biarlah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan boleh diteguhkan berkat pengalaman iman Anda akan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga harus menjadi pewarta yang baik dan pembawa kabar sukacita, membawa orang lain kepada Yesus. Kita pun hendaknya melakukan hal itu dalam keluarga kita masing-masing, dalam komunitas basis kita masing-masing. Setelah mengalami perjumpaan dengan Allah, baiklah kita membagikan kepada sesama. Jangan menyimpan untuk diri kita sendiri. Keselamatan itu harus menjadi milik semua orang yang percaya akan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita masing-masing punya pengalaman iman akan Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita bagikan pengalaman iman itu. Jangan simpan untuk diri sendiri. Banyak pengalaman suka duka yang sudah kita lewati. Itulah pengalaman iman. Pengalaman di mana Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, naungan hidup kami semua. Jaminan keselamatan abadi telah kami terima pada pesta Rasul Bartolomeus. Semoga santapan suci ini menolong kami baik hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.